Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apa kabar? Bu Yunita, alhamdulillah luar biasa. Allahu Sehat, Akbar. sehat Pak Taufik. Sehat lahir batin, saya sehat, istri sehat, lalu anak juga sehat. Bagaimana sebaliknya, Bu Yunita? Alhamdulillah saya sehat juga. Terakhir kita ketemu di mana ya Pak? Pak Taufik. Kemarin kita bertemu minggu kemarin di pendampingan coaching klinik yang pertama. Sekarang pendampingan yang kedua, Bu Yunita. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Bu pelatih ahli, Bu Yunita Prima Perwata. Alhamdulillah berarti kita udah lumayan lama ya nggak ini ya nggak koordinasi tapi nggak apa-apa ya kita efektifin. Nah sekarang ini saya mau nanya nih kan saya kemarin kan ngelihat WA-nya Pak Taufik terakhir katanya mau ada yang didiskusikan, ada masalah terkait di satuan pendidikannya Pak Taufik. Menindaklanjuti WA-nya Pak Taufik, gimana nih Pak Taufik? Apa kebutuhannya sekarang? Tujuannya yang mau kita obrolin hari ini apa nih Pak Taufik, Mangga? Ya betul sekali, Bu pelatih ahli, Bu Raden Yunita, bahwa kita udah lama gak ketemu, udah hampir seminggu lebih. Nah, saya mau berkonsultasi. Ada unek-unek, Bu pelatih ahli, Bu Yunita. Mangga, Pak. Bahwa saya mau berkonsultasi tentang dampak moda pembelajaran daring, Bu pelatih ahli. Bahwa saya sebagai guru bahasa Inggris di SMA 3 Bandung, seperti itu. Karena selama daring ini, guru-guru bahasa Inggris tidak bisa menggunakan laboratorium bahasa Inggris. Seperti itu, pelatih ahli. Jadi memang dari hasil assessment listening peserta didik ini, sudah saya evaluasi, seperti itu, banyak mengalami penurunan, Bu Yunita. Misalkan nilainya rata-rata turun 10-20%. Siap. Kemudian saya kira juga justru dengan metode daring ini, karena pandemi COVID-19, bisa melatih kepekaan siswa untuk praktik listening, Bu. Ternyata hasil tes sumatif seperti itu, kok menurun ya si hasilnya itu, hasil tes sumatif pembelajarannya itu. Jadi saya mau berdiskusi dengan Ibu mengenai alternatif yang bisa saya lakukan, seperti itu. Bagaimana mencari alternatif solusi praktek listening ini yang dilakukan dengan metode daring dalam jaringan atau dengan online. Karena saya lihat pada PTM juga belum efektif 100%, Bu. Seperti itu. Karena sekarang kita yang mengkondisikan pertemuan tatap muka langsung belum efektif 100% seperti itu. Nah, mungkin seperti itu kendala yang sedang saya hadapi, Bu pelatih ahli yang saya hormati, Bu Yunita, seperti itu. Jadi di daerahnya Pak Taufik ini belum efektif ya PTM-nya ya, masih ada PPKM juga ya berarti ya? Betul. Memang seperti itu, kami sedang menyiapkan pertemuan tatap muka langsung setelah kemarin pemerintah mewajibkan untuk melakukan vaksin terhadap guru, teknik, dan siswa, seperti itu, Bu, di SMP kami. Baik, jadi kita hari ini tujuan dari diskusi kita adalah membicarakan alternatif solusi praktek listening ya Pak ya, dari peserta didik Bapak ya, yang selama PTM ini kalau saya lihat belum efektif, memang PTM-nya 100% gitu, jadi belum maksimal lah berdasarkan hasil evaluasi peserta didik Bapak selama beberapa semester ke belakang. Oke, baik, kalau saya boleh tanya, apa yang sejauh ini sudah Bapak amati atau analisa gitu Pak, dari Bapak kira-kira ini penyebabnya apa gitu? Apakah hanya karena tadi masalah laboratorium bahasa tadi? Oke, terima kasih pertanyaannya, saudariku Bu Yunita. Macam-macam sih, Bu. Setelah saya analisis, memang ada beberapa kendala yang saya dapatkan seperti itu sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP 3 Bandung. Di antaranya ada kendala sinyal, seperti itu. Kendala sinyal ketika waktu listening yang saya putar pada saat tes kecil, jadi tidak terdengar gitu pas saya listening itu, seperti itu. Jadi putus nyambung gitu. Seperti itu. Ada lagi yang memang secara modalitas belajarnya visual dengan praktik listening seperti itu, Bapak Ibu. Online ini siswanya nggak bisa mengikuti, Bu. Seperti apakah emang habis kuota, sinyal terkendala, apakah emang dari perangkatnya, seperti itu. Betul. Jadi saya semakin bingung bagaimana mengefektifkan pembelajaran ini, seperti itu. Jadi kurang efektif
yang saya dapatkan itu. Karena medium yang digunakan di rumah masing-masing peserta kan beda-beda, perangkatnya beda-beda gitu. Soundnya juga beda-beda, seperti itu, kualitas soundnya juga, Ya. sinyalnya. Jadi kurang efektif ya Pak ya? Ya, jadi ada yang pakai handphone, Ya, gitu ya, pembelajarannya, ada yang pakai laptop, seperti itu, ya. ada juga yang sudah dilengkapi dengan headset, sementara yang lain ada juga tidak. Jadi itu keberagaman yang saya dapatkan ketika pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu, Bu Yunita. Kalau yang Pak Taufik berdasarkan pengamatan Pak Taufik sejauh ini apakah kendala seperti ini sebenarnya terjadi di semua kelas atau hanya kelas tertentu aja? Ya, merata, Bu. Seperti itu. Karena saya mengajar di kelas 1, mengajar juga di kelas 2, mengajar di kelas 3, di SMP saya, di SMP 3 Bandung. Memang merata terkendala seperti itu, Bu. Seperti itu. Baik, baik. Hanya ya maklum, Bu, terkendala oleh faktor ekonomi, siswa yang berbeda-beda, kemudian juga sebagian besar orang tua peserta didik itu bekerja sebagai buruh tani, seperti itu. Karena saya Bandungnya di daerah Bandung Lembang, seperti itu, jadi banyak petani sayur, Betul, seperti betul, itu, betul. di daerah sana itu. Sedangkan sisanya ada yang berdagang, berniaga, ada yang pegawai negeri sipil, seperti itu. Tapi emang mayoritas petani sayur untuk di daerah Lembang gitu, seperti itu. Ya. Saya itu memang agak sulit, Bu. Agak sulit memonitor siswa yang memang belajar listening ini, terutama dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi prakteknya memang tidak termonitor, tidak terevaluasi bagaimana peningkatan mutunya. Kalaupun ada lab bahasa Inggris, ya yang saya tahu sambil modul belajar, mereka belajar. Jadi bagaimana untuk membuat lab virtual bahasa Inggris seperti itu. Jadi modul listening-nya hanya saya kirim ke link audionya tanpa tahu di mana siswa yang sudah mempelajari link audio tersebut. Jadi memang terkadang karena LMS terkendala, saya mengirimkan langsung seperti itu kepada siswa dalam grup WhatsApp. Seperti itu, Bu Yunita. Sinyal. Ya, tidak apa-apa, Bu Yunita, santai saja. Baik, baik, baik. Tadi terakhir penjelasan Pak Taufik itu sampai dengan ini ya, mengenai kendalanya apa saja. Tadi kan siswa-siswanya juga ada latar belakang ekonominya juga memang di daerah yang tergolong banyak yang bekerja sebagai buruh tani ya kalau nggak salah ya. Sama Betul. kalau nggak salah pengen tujuannya atau harapan akhirnya itu sebenarnya cita-citanya pengen menciptakan lab bahasa virtual gitu ya. Kurang Betul, lebih seperti betul. itu ya dalam bentuk portal gitu ya. Betul, Oke, Bu Yunita. baik, baik, baik. Oke, jadi kalau terkait dengan kendala tadi yang Bapak ceritakan, terus kira-kira menurut Pak Taufik ini solusi apa yang paling memungkinkan saat ini? Mengingat memang kita masih belum efektif PTM-nya begitu ya. Daerah Pak Taufik juga masih di PPKM level 3 saat ini. Gimana tuh Pak Taufik? Ada solusi apa nggak Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ketika saya menghadapi masalah tersebut, saya merenung, Bu Yunita, merenung bagaimana mencari solusi dari permasalahan. Kemudian saya sudah berbicara dan berdiskusi kepada Ibu Kepala Sekolah di SMP 3 kami, tapi sepertinya beliau sedang menyiapkan akreditasi, seperti itu. Jadi Jadi masih saat ini ya, Pak, ya? sepertinya Ibu Kepala Sekolah masih sibuk, tapi Siap, insya siap. Allah saya kondisikan 3 minggu dari pertemuan ini atau 3 minggu setelah akreditasi saya mau menghadap beliau kembali seperti itu. Cuma kalau nunggu sampai 3 minggu lebih kayaknya kelamaan, Bu, seperti itu. Iya, kelamaan ya. Iya. Oke, kalau kalau menurut Pak Taufik solusi tersebut kelamaan, kalau mau harus menunggu proses akreditasi selesai, berbicara dengan kepala sekolah, kalau yang Pak Taufik bisa lakukan saat ini kira-kira dalam waktu dekat mencari alternatif solusi lain apa kira-kira Pak Taufik dari Pak Taufik? Oke. Kepikir apa enggak gitu? Kayak yang saya pikirkan, Bu, sebagai guru bahasa Inggris di SMP 3 ini, saya kemarin sudah ngobrol pas jam istirahat, yaitu sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris juga, Bu. Beliau kan lebih senior dari saya, jadi saya berkomunikasi dengan kepala sekolah sudah, juga berkomunikasi dengan guru senior, dan memang udah lama beliau gabung
dengan MGMP. Jadi saya sering bertemu dengan beliau dalam komunitas MGMP, komunitas praktisi MGMP. Katanya sebagai guru bahasa Inggris, sekarang di SMP lain rata-rata minta bantuan juga kepada petugas IT intern untuk bantu upload materi. Jadi kita menggunakan juga ahli yang ahli dalam IT untuk upload materi dan tugas listening. Jadi katanya link ini bisa ketahuan siapa saja yang sudah akses atau belum, Bu. Jadi termonitor seperti itu oleh sistem karena menggunakan bahasa mesin segitu. Sedikitnya beda dengan Google Classroom katanya. Jadi seperti Moodle gitu, modular object oriented learning seperti itu. Jadi menggunakan wadah sebagai media pembelajaran yang terdeteksi secara sistem online. Jadi bisa diakses 24 jam seperti itu. Jadi tanpa dikasih PR, mereka tergerak untuk belajar seperti itu, Bu. Karena terekam di portalnya, cuma saya belum sepertinya nanya-nanya lebih lanjut apakah memahami program ini atau mungkin tinggal sosialisasi saja kepada guru bahasa Inggris. Gitu Bu Yunita. Baik. Ini menarik nih Pak Taufik, tapi kayaknya nih saya catat dulu satu persatu ya Pak Taufik ya. Kalau tadi kan selain solusi tadi jika seandainya ahlinya yang bisa mengoperasikan portal tadi semacam Moodle, misalnya Bapak nanti katanya rencananya mau ngobrol juga, belum ngobrol ya sama ahli IT di sekolah yang intern ya? Betul. Belum ngobrol ya. Nah, kira-kira seandainya seperti itu misalnya, mungkin itu kan tahapan lanjutan ngobrol dengan ahli IT, saat ini belum. Yang paling memungkinkan sekarang ini kalau memang kondisinya seperti itu, kira-kira Pak Taufik bisa menghadirkan kemungkinan apalagi nggak? Platform lain atau apa gitu, Pak? Kayak mungkin untuk jangka pendek saya akan menggunakan media YouTube seperti itu. Jadi guru bahasa Inggris merangkap jadi YouTuber seperti itu. Itu yang memungkinkan saat ini YouTube ya? Ya, tapi linknya terbatas, Bu. Karena linknya terbatas, nanti siswa saya berikan refleksi materi pada kolom komen berupa Google Form, refleksi materi listening yang harus diisi. Kan YouTube konsumsinya kuotanya juga besar, seperti itu. Sehingga mediumnya juga akan sedikit lebih cepat. Gitu. Kemudian juga anak-anak lebih sering buka YouTube daripada WA, seperti itu. Jadi biar proses belajarnya juga menyenangkan dan visual, sehingga cukup terbantu dengan tidak harus diakses pada hari itu juga. Seperti itu mungkin salah satu solusi terdekat, Bu Yunita. Baik. Nah, ini saya udah bisa meta nih kayak solusi-solusi yang Pak Taufik tadi sebutkan satu persatu ya. Yang pertama kan memang pengen berusaha untuk ngobrol dulu sama Ibu Kepala Sekolah, tapi itu mungkin jangka panjang ya. Karena sekarang ini Kepala Sekolah sedang disibukkan dengan akreditasi, terus juga ngobrol dengan ahli IT untuk nantinya mungkin membangun lab virtual tadi dengan platform Moodle tadi gitu ya Pak ya. Betul. Tapi sekarang ini nampaknya jangka pendek yang bisa memungkinkan dilakukan oleh Pak Taufik bilang katanya, sudah Bu, YouTube saja akan jauh lebih mudah gitu ya, dan memang sistemnya nanti mungkin temporer saat ini ya, belum permanen, tapi setidaknya ini bisa dilakukan di jangka waktu yang pendek gitu ya. Baik, ini kayaknya kalau yang saya lihat Pak Taufik sudah mulai menemukan solusinya ya, walaupun untuk sementara waktu ya. Betul, Bu Yunita, seperti itu. Iya, baik. Kalau ini berarti Pak Taufik bagaimana nih? Mau dilanjutkan saja nanti dengan ngobrol-ngobrol dengan IT atau gimana? Oke, sebenarnya saya juga masih bingung, Bu, karena opsinya terlalu banyak dan sifatnya temporer. Saya juga mungkin lebih permanen seperti kedepannya media pembelajarannya seperti itu. Cuma pada nunggu lama kekaruan gitu, Bu, sama ngobrol IT dan sekolah. Jadi memang memerlukan perencanaan yang matang untuk penyiapan ini. Kemudian solusi YouTube bisa untuk sementara jangka pendek seperti itu, dan saya yakin akan banyak sumber bahan ajar yang bisa digunakan di sana. Mungkin seperti itu, Bu pelatih ahli, Bu Yunita. Jadi sekarang ini solusinya memang yang paling memungkinkan sementara adalah YouTube dulu ya Pak ya? Oke deh. Berarti rencananya kapan nih Pak? Bapak kira-kira akan membuka semacam YouTube channel untuk memberikan materi-materi Pak? Sepertinya seperti itu. Nah, karena saya juga sudah memulai memberikan inovasi kepada diri sendiri dan teman-teman, kayak gitu. Jadi mungkin dalam waktu minggu-minggu dekat ini, kami akan membuat channel YouTube, memasukkan materi pembelajaran. Seminggu gitu Pak? Apa gitu? Kalau untuk YouTube, kira-kira seminggu atau 2 minggu?
Ya sehari 2 hari selesai untuk akun itu. Mungkin yang namanya itu adalah membuat kontennya, seperti itu mungkin. Membuat Iya. kontennya yang memang perlu membutuhkan Ya. waktu yang lebih lama, seperti itu Bu Yunita. Baik. Baik 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 baik. Menarik ini, Pak Taufik. Jadi kan Pak Taufik tadi sudah ini ya, apa namanya, pokoknya harapannya yang paling tinggi adalah sebenarnya membuat pembelajaran virtual, lab bahasa virtual yang permanen ya. Tapi saat ini yang bisa dilakukan, sementara ini yang penting fokus dulu kepada YouTube dan mengisi konten-kontennya. Baik, Betul, seperti itu. itu kita akan lihat progresnya kurang lebih berapa minggu nih Pak Taufik? Karena saya 2 hari ke depan akan BIMTEK ini, BIMTEK penguatan Popil Panja Pancasila, jadi saya minta waktu 2 minggu mungkin. 2 2 minggu dari minggu ya? sekarang, kalau sekarang 8 September, berarti 22 September, seperti itu. Baik baik. Berarti nanti setelah ini Pak Taufik kira-kira akan mungkin evaluasi dan refleksi bagaimana penerapan si konten-konten YouTube tadi ya, progresnya gimana ya? Betul sekali, jadi saya minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan diri saya dan teman-teman untuk menyiapkan jangka pendek itu konten YouTube, gitu. Siap siap siap. Oke, kalau gitu sampai ketemu 2 minggu lagi ya Pak Taufik ya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, ini waktunya lagi 10 menit lagi nih, sudah ada peringatan dari Pak. Siap. Jadi Pak Taufik sebagai coach, saya sama Bu Yuni sebagai coach ya, tidak apa-apa langsung berdua saja. Karena saya sebagai coach sudah tadi di sebelah. Ya, di sebelah ya, ya Pak ya. Oke, bagian saya berarti ya. Tema apa nih Bu Yunita kira-kira kita? Temanya sekarang bahwa ceritanya Bu Yunita itu kesulitan membagi waktu antara di sekolah dan di rumah. Ya. Berdua lah kita, berarti berdua ya Pak, sama ya? Ya, boleh nanti antara sekolah dan rumah ya? Undang Pak Bailah ya. Oke. Oke, kita mulai ya. 10 menit loh Pak, waktunya Pak, 10 menit. 10 menit, siap. Saya setting dulu di HP saya 10 menit, biar nanti ada bukti. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak. Selamat pagi, sekolah SMA 1 Sumedang dan Ibu guru teladan kita ini, guru teladan nih di SMA 1 Sumedang. Bu Yunita, bagaimana kabarnya? Pak Bailah. Sehat, alhamdulillah Pak. Oke. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ini ada sesi coach yang kedua. Kemarin kita sudah WA-an dengan Pak Bailah dan Bu Yunita. Katanya Bu Yunita itu terdengar ada masalah seperti itu. Iya Pak, ini jadi kemarin tuh saya WA Bapak sengaja. Memang pengen konsultasi mengenai kesulitan pembagian waktu Pak, karena memang saat ini kan saya ajarnya juga kelasnya banyak gitu ya Pak ya. Jadi pembagian waktunya antara rumah sama pekerjaan sekolah ini luar biasa, menyita waktu, bener Pak. Ngurus anak, apalagi anak saya juga baru jalan gitu kan, jadi memang agak keteteran. Oh, seperti itu. Memang kemarin kita bertemu dengan metode daring, kita bertemu lagi di sesi kedua ini. Nah, kira-kira penyebabnya apa kira-kira Bu ya? Bisa terjadinya kredit pembagian waktu antara Ibu sebagai guru kesenian seperti itu dengan jadwal di keluarga seperti itu, Bu. Kadang-kadang macam-macam sih, Pak. Misalnya kayak saya kurang perencanaan, waktu perjalanan Pak, karena sekarang ini kan PPKM sudah level 3, jalanan rame lagi gitu kan ya, jadi macet lagi, nyampe rumah tuh kadang lama, tempat sekolahnya saya memang terhitung jauh antara rumah sama sekolah, terus ya prioritas, kedisiplinan, target, sama lain-lain sih Pak, banyak memang faktornya Pak. Oke, memang begitu Pak Bailah, memang yang banyak terkendala pembagian sekolah itu banyak ibu-ibu. Iya, saya memang Pak, Bu Yunita ini guru saya itu kan di sekolah saya itu. Jadi memang kebetulan beliau ini masih punya anak kecil. Jadi itu kendalanya mungkin kesulitan membagi waktu gitu Pak. Jadi saya sebagai kepala sekolahnya juga memaklumi itu. Mungkin nanti Pak Bailah tuh memaklumi saya Pak, tapi saya jadi nggak enak gitu Pak. Justru semakin beliau memaklumi sayanya nggak enak gitu. Oke, berarti sudah makin mengkerucut aja, semakin memanas. Coach kita, emang sekarang kita akan membicarakan bagaimana alternatif solusi kesulitan yang dihadapi terutama Bu Guru cantik kita, Bu Yunita, yaitu pembagian waktu antara di rumah dengan pekerjaan di sekolah.
Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang bisa dianalisis, diamati dari berbagai penyebab itu, Bu Yunita? Ya, kalau saya sih, ya tadi saya sampaikan Pak, memang kondisinya adalah jarak yang jauh Pak. Yang paling utama itu jarak yang jauh dengan sekolah, ditambah lagi karena sekarang waktu PPKM level 4 itu hampir bisa dibilang cepat, lumayan cepat Pak perjalanan ke sekolah. Tapi karena sekarang sudah tidak lagi PPKM, jadinya memang macet gitu. Mungkin saya punya prioritas lain, kadang juga memang dari dalam diri saya sendiri saya kurang disiplin, tapi memang dua hal itu sih saat ini yang memang paling menonjol gitu ya Pak ya. Oke. Apakah mau Pak Kepala Sekolah, Pak Baila, apakah memang ini tuh terjadi pada semua guru bahwa kesulitan dalam pembagian waktu di rumah dan di sekolah seperti itu? Iya. Pak Baila, bagaimana? Jadi begini Pak, jadi yang disampaikan Bu Yunita tadi benar ya. Enggak semua, ada beberapa guru yang utamanya ibu-ibu ya, yang masih punya anak kecil. Nah, itu salah satu mungkin nanti yang solusi dari saya ke sekolah itu nanti mungkin saya, tapi kan masih mikirin saya Pak, belum tahu disetujui oleh kawan-kawan guru kan. Mungkin nanti saya izinkan untuk belajar daring gitu Pak. Itu masih dalam pemikiran saya seperti itu. Nanti saya usulkan kepada guru-gurunya bagaimana kalau daring seperti itu. Oke, Iya. penjelasan semakin asik saja. Iya. Nah, Iya. menurut Bu Yunita, terkait kendala Ibu dalam kesulitan dan pembagian waktu di rumah dan di pekerjaan sekolah, terkait kendala yang diceritakan tadi, solusi apa yang mungkin menurut Bu Yunita bisa dilakukan, mengingat memang kondisi sekarang itu pembelajaran belajar daring. Maka diperlukan waktu, bahkan kita bisa dirasakan bekerja 24 jam. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi solusi permasalahan tersebut? Seperti Bu Yunita. Kemarin udah ngobrol Pak Taufik, izin sebelumnya sama Pak Baila juga, saya sebagai kepala sekolah saya udah ngobrol, sama teman sejawat saya juga udah ngobrol, sama suami saya juga udah ngobrol, rembukan gitu ya. Memang pada akhirnya solusi yang bisa diberikan saat ini adalah pembelajaran daring. Jadi memang mungkin karena pembelajaran tatap muka ini belum efektif 100%, minimal saya datang dalam seminggu misalnya 3 kali. Jadi 2 kalinya saya bisa melakukan itu di rumah gitu, Pak. Jadi sejauh ini kondisinya seperti itu yang saya sudah omongin. Cuma memang belum dalam tahap dealing gitu, Pak. Saya belum deal dengan guru-guru yang lain juga. Takutnya nanti guru yang lain juga kok ngerasa Bu Yunita seperti diberikan hal yang spesial gitu. Padahal sebenarnya bukan ingin diistimewakan, tidak ada perasaan itu sama sekali. Cuma saat ini memang kondisinya seperti itu gitu. Mengingat juga memang kan kita belum 100% terbebas dari pandemi gitu ya, Pak. Oke. Kalau melihat solusi jangka panjang dan jangka pendek, kita kan menyiapkan solusi jangka panjang, apa yang harus disiapkan, solusi jangka pendek, apa yang disiapkan, apa mungkin solusi jangka pendek dan jangka panjang yang Ibu siapkan untuk mengatasi permasalahan itu. Misalkan apakah Ibu pindah rumah ke dekat sekolah seperti itu, atau gimana mungkin bisa diceritakan? Kalau jangka panjang sih pindah rumah belum ya Pak, karena memang cicilan BTN-nya juga baru jalan Pak. Jadi saya nggak mau terlalu gerabak-gerubuk gitu untuk memutuskan pindah rumah atau enggak. Tapi saya punya solusi, kebetulan kemarin saya keliling dekat sekolah Pak. Saya belum survei, tapi saya akan mau tanya mengenai daycare Pak. Jadi anak saya itu bisa dititipkan di sana sambil belajar, supaya saya tetap bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang guru bekerja 5 hari dalam 1 minggu atau 6 hari dalam seminggu. Jadi tidak mengganggu kewajiban saya, sementara anak saya juga sambil belajar daycare itu gitu. Nanti setelah selesai sekolah saya jemput dia dan pulang. Jadi waktu quality time saya sama anak juga nggak hilang gitu Pak, izin. Dan ini saya sempat ngobrolin ini ya Pak Baila sama Pak Baila ya? Benar, itu sudah disampaikan. Itu Pak, solusi jangka pendeknya itu tadi. Jadi anaknya Iya, dititipkan di tempat bermain dekat sekolah. ya, Jangka daycare. panjangnya kita berharap nanti kalau anaknya sudah besar itu tidak masalah lagi. Itu dah Bu Iya. Yuni. Jadi memang saya petakan gitu Pak. Yang sekarang ini saya bisa, ya udah saya daring dulu gitu ya. Saya daring dulu ya, mungkin dengan resiko nanti akan ada yang ngomongin saya di sekolah. Tapi yang selanjutnya nanti mungkin mencari daycare setelah dapat. Tapi insya Allah anak semakin besar, insya Allah sudah bisa ditinggal sih Pak.
Oke, saya catat dulu di buku agenda saya dan di laptop saya, seperti itu. Nah, dari berbagai solusi yang Ibu ungkapkan tadi, misalkan apakah anak mau disimpan di daycare, mau pindah rumah di depan sekolah, seperti itu, atau yang lainnya. Mana yang paling efektif menurut Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Satu aja dipilih. Kalau buat saya sih sebenarnya pengennya sih daycare ya Pak ya. Jadi anak tetap teredukasi, quality time-nya sama saya juga tetap ada, karena kan, maksudnya dia juga sekalian sekolah di situ, pulang juga nanti sama saya. Saya jam makan siang bisa mengunjungi anak saya kalau memang dia perlu disuapin atau apa gitu ya, tapi saya juga kewajiban saya sebagai seorang guru juga tidak terganggu gitu sih Pak. Oke. Selanjutnya, kegiatan apa yang paling terdekat? Misalkan apakah mungkin, minggu depan Ibu mau mengikuti seminar di sekolah, kegiatan apa yang paling terdekat yang akan Ibu lakukan di sekolah? Kalau saya sih yang pasti masih ngajar nih Pak, saya masih ngajar, di beberapa kelas, terus mungkin nanti setelah ini akan ada diklat gitu ya, tapi ya saya usahakanlah saya bisa menghadiri semua sementara ini gitu. Cuma memang untuk beberapa hari, saya tadi sampaikan ke Pak Baillah, saya daring dulu Pak, izin Pak, gitu. Sementara belum mendapatkan daycare-nya gitu, tapi ke depannya Benar-benar. nanti insya Allah sudah enggak gitu Pak. Oke, Pak Baila semakinnya Bu Yuni itu semakin mengkerucut, dia sudah Ya, meyakini dari dalam dirinya berbagai solusi seperti itu. Oke, Bu, kalau begitu kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi Pak Baila untuk membicarakan dari progres permasalahan dan menampung permasalahan selanjutnya. Kita agendakan kapan kira-kira, Bu ya. Yuni atau Pak Baila? Nanti saya sebagai kepala sekolah, pertama saya akan fasilitasi kemudahan bagi Bu Yuni yang rencananya itu mau nitipkan anaknya di dekat sekolah, itu insya Allah nanti kita fasilitasi. Kemudian yang kedua, untuk selanjutnya nanti kita ketemu lagi Bu Yuni ya sama Pak Coach ya, Siap siap untuk siap. menindaklanjuti hasil Iya implementasi dari Bu Yuni iya. terhadap pembelajaran kita, kesibukan ya, untuk mengatasi masalah kesibukan Ibu itu. Itu Pak rencana. Alhamdulillah kemarin dari Pak Baila saya dikasih izinnya Pak 2 minggu sih Pak. Saya 2 minggu dikasih daring dulu gitu. Jadi daring dulu 2 minggu, setelah itu saya harus cepat-cepat menemukan daycare-nya yang memang tepat gitu. Oke, berarti kita bisa agendakan 2 minggu ya dari sekarang seperti itu via Google Meet, mungkin Pak Baila. Oke, Pak Siap, Baila, siap. Bu Yunita, terima kasih. Kita akan bertemu satu lagi via Google Meet, seperti itu. Sehat selalu, panjang umur, rezeki berkah Amin. melimpah untuk semuanya. Salam buat keluarga di rumah. Terima Salam, kasih terima Pak kasih, Coach. terima kasih Isan. Berbagi ya. Sukses ya Bu Yuni ya. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Baila. Oke, Terima kasih Bu Yunita, Pak Baila, Pak Yuk. Isma. Saya Kita langsung ke main room ya. stop recording dulu ya.